Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun keluarga di rumah ya. Dan kalian tetap semangat menjalani aktivitas kalian sehari-hari, termasuk pembelajaran daring yang kalian laksanakan sekarang ini. Nah, jangan lupa kalian untuk mempresensi di Google Classroom untuk pertemuan hari ini, kemudian menyimak materi yang telah saya sajikan dalam bentuk video, kemudian dilanjutkan dengan penugasan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang konstruksi jembatan dan bangunan air. Nah, bangunan airnya itu ialah irigasi. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, kalian apakah sudah tahu apa itu pengertian atau apa yang dimaksud dengan konstruksi? Nah, konstruksi itu merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana. Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Nah, salah satunya yaitu konstruksi jembatan. Yang lainnya seperti konstruksi bangunan gedung, konstruksi jalan, dan bangunan air. Salah satunya adalah irigasi. Sebelum membahas mengenai konstruksi jembatan, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu jembatan. Jembatan merupakan suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah. Rintangan ini biasanya jalan lain berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa, menurut Strook dan Venn tahun 1984. Jembatan sendiri merupakan suatu struktur bangunan yang berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai, saluran irigasi dan pembuangan, jalan kereta api, waduk, dan lainnya. Pembangunan jembatan ini sendiri butuh perencanaan bidang konstruksi. Desain dari jembatan bervariasi tergantung pada fungsi dari jembatan atau kondisi bentuk permukaan bumi, di mana jembatan tersebut akan dibangun. Konstruksi jembatan terbagi atas 4 komponen, yaitu yang pertama, struktur atas atau superstruktur. Menurut Siswanto, struktur atas jembatan adalah bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban lantai jembatan ke arah perletakan. Struktur atas jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung yang meliputi berat jembatan itu sendiri, kemudian beban mati tambahan, beban lalu lintas kendaraan gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain. Struktur atas jembatan umumnya meliputi trotoar, slab lantai kendaraan, gelagar atau girder, balok diafragma, ikatan pengaku, andas atau perletakan, dan tumpuan. Kemudian yang kedua adalah struktur bawah. Struktur bawah jembatan berfungsi memikul seluruh beban struktur atas dan beban lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah aliran air dan hanyutan serta tumpukan, gesekan pada tumpukan, dan sebagainya untuk kemudian disalurkan ke pondasi. Selanjutnya, beban-beban tersebut disalurkan oleh pondasi ke tanah dasar. Struktur bawah jembatan pada umumnya meliputi pangkal jembatan atau abutment, kemudian pilar jembatan atau pier, dan drainase. Kemudian yang ketiga adalah pondasi. Pondasi jembatan berfungsi meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar. Berdasarkan sistemnya, pondasi abutment atau pier jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis, antara lain pondasi telapak, pondasi sumuran, pondasi tiang pancang kayu, pondasi tiang pancang baja, pondasi tiang pancang beton, pondasi tiang pancang beton prategang pracetak, kemudian pondasi tiang beton cetak di tempat. Kemudian yang keempat adalah bangunan pengaman atau pelengkap dari si jembatan.
Bangunan pengaman merupakan bangunan yang diperlukan untuk pengamanan jembatan terhadap lalu lintas darat, lalu lintas air, penggurusan, dan lain-lain. Bangunan pelengkap pada jembatan adalah bangunan yang merupakan pelengkap dari konstruksi jembatan yang fungsinya untuk pengamanan terhadap struktur jembatan secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakai jalan. Nah, salah satunya itu adalah dinding penahan tanah yang berada di sisi kiri kanan jembatan yang berfungsi untuk mencegah adanya penggerusan tanah atau longsor di sisi kiri dan kanannya jembatan. Berikut, mari kita simak bagian-bagian jembatan dari tayangan berikut ini.